Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Rosianti akan mempresentasikan materi tentang perubahan kepemilikan persekutuan. Perubahan pada kepemilikan persekutuan. Seorang sekutu berhak untuk keluar atau berhenti dari persekutuan pada saat kapanpun. Penghentian adalah perubahan hubungan yang disebabkan oleh berhentinya seorang sekutu dari persekutuan. Hal ini dapat berakibat pada dibelinya kepemilikan sekutu yang berhenti oleh sekutu yang masih ada atau dibubarkannya persekutuan. Selanjutnya, setelah adanya penghentian sekutu lama, masalah yang timbul adalah apakah aset dari persekutuan harus direvaluasi ulang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penghentian legal telah menghentikan persekutuan yang lama, maka seluruh aset yang dipindahkan ke persekutuan baru seharusnya direvaluasi kembali. Pendapat lainnya mengatakan bahwa perubahan pada kepemilikan persekutuan tidak seperti perubahan pada pemegang saham perusahaan, dan penjualan kepemilikan secara privat tidak memberikan basis untuk melakukan revaluasi entitas bisnis. Pendekatan revaluasi biasanya disebut dengan prosedur goodwill, sedangkan pendekatan non-evaluasi disebut prosedur bonus. Pemberian kepemilikan ke pihak ketiga. Pada saat ada sekutu yang menjual kepemilikannya pada persekutuan ke pihak ketiga, tidak berarti terjadi pembubaran persekutuan, karena transaksi ini tidak berubah hubungan antara sekutu, tetapi hanya memberikan hak kepemilikan persekutuan agar di kemudian hari pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hak pembagian laba pada akhir periode, serta hasil likuidasi aset bila kelak persekutuan dilikuidasi. Pihak ketiga yang membeli kepemilikan salah satu sekutu tidak bertindak sebagai sekutu di dalam persekutuan, tetapi hanya menerima bagian laba atau rugi berdasarkan pembelian kepemilikannya. Berinvestasi pada persekutuan yang telah ada. Dalam suatu persekutuan, dimungkinkan untuk memasukkan sekutu baru dengan berinvestasi pada kas atau aset lainnya. Bila pada pembahasan sebelumnya, sekutu yang baru masuk dengan membeli kepemilikan dari sekutu lama, untuk hal ini sekutu yang baru masuk dengan membawa aset kas atau aset lainnya. Aset baru yang dibawa oleh sekutu baru dapat saja dilakukan revaluasi, tetapi dapat juga tidak dilakukan revaluasi bila jumlah yang diinvestasikan oleh sekutu baru mengindikasikan sekutu lama memiliki nilai aset yang tidak tercatat. Total revaluasi nilai aset persekutuan baru didasarkan pada investasi oleh sekutu baru. Bila kepemilikan modal yang diberikan kepada sekutu baru lebih besar daripada jumlah investasinya, dan aset yang dapat teridentifikasi dari sekutu lama tercatat pada nilai wajarnya, maka dapat disimpulkan bahwa sekutu baru membawa goodwill ke dalam persekutuan. Dalam kasus ini, penilaian persekutuan baru didasarkan pada modal persekutuan yang lama. Berhentinya persekutuan yang disebabkan oleh kematian atau berhentinya sekutu. Di dalam persekutuan, bila ada sekutu yang meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti dari persekutuan, maka persekutuan harus dibubarkan dan harus melakukan likuidasi modal ke sekutu yang meninggal atau mengundurkan diri. Penilaian aset terhadap modal yang akan dibayarkan dilakukan pada tanggal terjadinya pembubaran, sehingga pembukuan persekutuan harus ditutup pada tanggal tersebut. Bila ada rentang waktu antara meninggalnya atau berhentinya sekutu dan penyelesaian modal, saldo modalnya direklasifikasi sebagai kewajiban. Sekian presentasi kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.